Pemirsa, di tengah ancaman Omikron di kota-kota besar di Jambi, para siswa dan gurunya terancam bangunan yang roboh seketika. Anak-anak masih belajar di sekolah dasar negeri di Kabupaten Merangin pun mau tidak mau tetap datang demi mengenyam pendidikan. Tidak ada jendela ataupun pintu, dinding yang retak dan rapuh serta tidak ada lantai. Hal ini sudah berlangsung lama di sekolah dasar negeri Merangin Jambi. Para siswa dan guru nekat belajar di sekolah yang bisa seketika roboh ini karena tidak ada lokasi lain yang lebih aman. Rasa nyaman dan aman tidak dirasakan para siswa dan juga guru di SDN 217 Dusun Tuwo. Kerusakan terjadi sejak sekitar 5 tahun yang lalu dan setiap tahun semakin parah karena belum ada bantuan perbaikan. Pihak sekolah mengaku sudah sering melaporkan kondisi rusak, tetapi hingga kini belum ada perbaikan dari pemerintah Kabupaten Merangin. Enak tak belajar sini? Maunya bagaimana? Lalu bagaimana nasib belajar siswanya? Apakah sudah ada perbaikan saat ini dari pemerintah? Sudah bersama kami Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merangin, Bapak Nasution. Selamat siang Pak Nasution. Siang. Baik Pak Nasution, apakah sudah mengetahui hal ini Pak? Ada SD yang ternyata bahkan tidak punya jendela dan pintu sehingga mungkin tidak aman untuk siswa belajar. Baik Pak, itu berkat dalam saya. Saya baru bulan 20 hari dilantik Kepala Dinas. Alhamdulillah ya selama 3 bulan jumlah yang ada di Kabupaten Merangin SD SMP itu 402 Pak. Alhamdulillah sudah 340 Pak sudah saya kunjungi. Alhamdulillah dapat kerja saya waktu itu kemudian ada di SD 1217. Saya terharu waktu itu. Sempat saya dikain mata, ya. Tidak layak dengan kita bandingkan dengan mata, meja bagus, posisi bagus. Saya waktu itu sempat mencekan air di hadapan anak. Itu cuma saya kunjungi dari 419 sekarang sudah kunjungi 380 Pak. Itu jaraknya biasa Pak. Ada jalan kaki, lawak sungai, sudah dua itu. Di Merangin ini ada pegunungan, ada daerah dataran. Oke Pak. Baik, jika mungkin aksesnya susah Pak Nasution, lantas apa mungkin solusi dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat agar mungkin para siswa ini memiliki tempat belajar yang lebih layak Pak? Oke Pak, ini harus saya selaku ini harus diprioritaskan pertama Pak. Ini waktu itu saya sampaikan kepada Pak Guru dengan masyarakat. Kebetulan ada juga kemarin saya yang kunjung kerja saya. Ini diprioritaskan pertama ini, ya khusus di SD 217 Dusun Tuwo, Kecamatan Renang Indo. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Nasution. Kita harapkan semoga ada jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Meskipun mungkin akses susah, tapi sebaiknya mungkin ada baiknya pemerintah bisa bergerak cepat untuk membantu para siswa dan juga gedung sekolah di sana. Terima kasih Pak Nasution telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sidang kasus kecelakaan lalu lintas dengan terdakwa Gaung Sabda Alam atau Gaga Muhammad kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang kali ini, Gaga Muhammad divonis 4,5 tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa. Gaga Muhammad menjalani sidang vonis kasus kecelakaan yang menyebabkan mantan kekasihnya Laura Anna lumpuh dan akhirnya meninggal dunia. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hakim memvonis 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah kepada terdakwa Gaung Sabda Alam alias Gaga Muhammad. Vonis hakim ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Atas vonis ini, pengacara Gaga Muhammad menyampaikan ingin mengajukan banding, sementara keluarga almarhum Laura Anna mengaku puas atas putusan hakim. Jadi apakah banding atau tidak, itu 7 hari lagi saya putuskan. Tapi besar kemungkinan kita banding. Kenapa?
pertimbangannya apa Bang untuk mengajukan banding? Ada hal yang memberatkan kan? Ada persoalan beda persepsi, beda pemandangan, beda pertimbangan. Majelis Hakim mempunyai persepsi tentang apa yang kami dalilkan itu menjadi asumsi. Padahal itu adalah fakta-fakta di persidangan, bukan asumsi, itu adalah realita yang ada di persidangan. Nanti saya akan ajukan semua di dalam persoalan banding yang akan datang, seperti itu. Jadi apa yang menjadi alasan kami banding itu nanti saya sampaikan. Yang jelas ada beberapa hal yang menjadi catatan kami tentang fakta-fakta di persidangan, yaitu tentang kelalaian. Ada dua kejadian yang sampai saat ini masih saya berpendapat bahwa ada kelalaian di kilometer 70 yang menyebabkan kecelakaan. Ada kejadian juga di rumah sakit. Ya, aku cuma bisa bilang makasih kepada Pak Hakim karena sudah memberikan keadilan buat Laura. Cukup. Dengan yang Pak Hakim berikan itu sudah, dia yang paling ngerti, dia yang tahu, dan kalau menurut dia itu cukup berarti ya sudah cukup. Bagaimana tanggapan Gaga Muhammad mendengar vonis 4,5 tahun penjara? Sudah ada Louis Ayu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat siang, Louis. Apa alasan dari pihak keluarga Gaga akan mengajukan banding nanti ke pengadilan? Ya, Wilson, pihak keluarga melalui kakak Laura yaitu Grita Iren usai sidang menyampaikan kepada awak media yang menyatakan bahwa ia puas atas hasil putusan vonis yang dibacakan oleh majelis hakim, dan juga berterima kasih kepada hakim dan jaksa yang telah memberikan keadilan untuk adiknya Laura Anna. Pada sidang vonis hakim tadi memang terlebih dahulu membacakan fakta-fakta dalam persidangan, diantaranya hakim membenarkan bahwa adanya kelalaian yang dilakukan oleh Gaga Muhammad. Kemudian hakim membacakan putusan terhadap Gaga Muhammad, di mana majelis hakim menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Putusan hakim tersebut sama dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni dengan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tuntutan tersebut memang sebenarnya hampir mendekati hukuman maksimal, namun tuntutan diringankan 6 bulan karena Gaga dianggap masih muda dan juga sopan. Selain itu, majelis hakim kemudian tadi sempat memberikan kesempatan untuk Gaga Muhammad menyatakan sikap atas putusan tersebut. Pihak Gaga melalui kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa akan dalam waktu 1 minggu ini akan berpikir apakah akan mengajukan banding atas putusan tersebut ataupun tidak. Menjelas balik memang tentang kasus ini, Laura Anna diketahui mengalami kecelakaan pada Desember 2019. Ia menumpangi mobil yang dikendarai oleh Gaga Muhammad yang kala itu masih menjadi kekasihnya. Akibatnya atau akibat kecelakaan tersebut, Laura Anna mengalami mengidap cedera syaraf tulang belakang yang menghilangkan kemampuan sensor motorik dan juga mengalami kelumpuhan pada sebagian tubuhnya hingga pada akhirnya ia meninggal dunia. Sementara untuk Gaga Muhammad hanya mengalami luka ringan saja. Maka dari itu pihak dari keluarga yang menyatakan bahwa Gaga Muhammad harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpanya, dan Laura Anna meminta keadilan atas kasus yang menimpanya, dan sampai saat ini telah diputuskan bahwa Gaga Muhammad dipidana selama 4,5 tahun penjara. Wilson. Baik, terima kasih Louis Ayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Gaga Muhammad resmi dilaporkan dan ditahan polisi pada 2 November 2021. Ia dilaporkan sang mantan kekasih Laura Anna terkait kasus kecelakaan yang terjadi pada Desember 2019. 2 tahun bersabar dan menunggu pertanggungjawaban dari Gaung Sabda Alam alias Gaga Muhammad, selebgram Laura Anna akhirnya melaporkan sang mantan kekasih ke polisi. Gaga dilaporkan atas kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Laura Anna lumpuh atau dalam istilah medis dikenal dengan spinal cord injury.
2 November 2021, Gaga Muhammad resmi ditahan di rutan Satlantas Polres Metro Jakarta Timur dan mulai menjalani persidangan. Namun takdir berkata lain, di tengah perjuangan mencari keadilan, Laura Anna akhirnya berpulang. Laura meninggal pada Rabu 15 Desember 2021 di usia yang sangat muda, yaitu 21 tahun. 4 Januari 2021, Gaga Muhammad menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan. Saudara juga dituntut agar pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Gaga dituntut 4,5 tahun penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah. Jaksa menyebut Gaga terbukti lalai saat mengemudikan mobil dalam kondisi mabuk. Namun JPU juga merinci sejumlah hal yang meringankan terdakwa. Salah satunya karena Gaga dinilai sopan selama proses persidangan berlangsung. Enam hari berselang, Gaga membacakan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam pledoinya, Gaga menyampaikan rasa bersalahnya dan meminta maaf kepada keluarga besar Laura Anna. Namun, Gaga juga menyinggung kelalaian Laura Anna yang tidak memakai sabuk pengaman dengan benar saat kecelakaan terjadi. Gaga bahkan menyebut sudah mengingatkan Laura terkait hal ini. Bahwa di antara yang mengakibatkan cedera berat atau kelumpuhan pada korban Laura Anna Delenyi bukanlah semata-mata karena kelalaian saya, melainkan ada pihak lain juga yang lalai dalam hal ini, sebagaimana berikut. Bahwa korban Laura Anna Delenyi pada saat terjadi musibah kecelakaan lalai dalam mengenakan sabuk pengaman atau tidak sempurna mengenakannya, sebagaimana keharusan dalam mengenakan sabuk pengaman. Korban hanya mengenakan tali bagian atas, sementara tali bagian bawah yang harusnya melingkar di perut tidak dipasang. Berdasarkan pledoinya, Gaga memohon keadilan dan dihukum lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Sementara musisi Ardhito Pramono mengajukan rehabilitasi usai ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Ditemani istrinya, Ardhito dibawa polisi ke BNNP DKI Jakarta. Ardhito, gimana kabar Ardhito hari ini? Musisi sekaligus aktor yang menjadi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja, Ardhito Pramono dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Ardhito keluar dari ruangan pemeriksaan dikawal petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, ditemani istri dan kuasa hukumnya. Setibanya di gedung BNNP DKI Jakarta, Ardhito langsung digiring masuk ke dalam kantor BNNP. Ia akan menjalani proses asesmen untuk mengajukan permohonan rehabilitas. Bang, kondisi Bang sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Ini persiapannya apa nih saat asesmen ini? Persiapan asesmen ya. Masuk dulu yuk, nanti ininya, statementnya Mas ya. Ardhito Pramono ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kediamannya di kawasan Jakarta Timur pekan lalu. Polisi menyita barang bukti 4,8 gram ganja. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini Luna Maya membuat pengakuan yang menghebohkan publik. Luna menyebut telah membekukan sel telurnya untuk mengantisipasi masa menopause. Kayak dikejar umur kan ya mungkin sebagai perempuan ya ada biological thinking ya secara kalau ingin menjadi seorang ibu. Tapi aku udah freeze egg. Dalam wawancara di kanal YouTube artis Vena Melinda, Luna Maya membuat pengakuan mengejutkan publik. Ia menyebut sudah melakukan freeze egg atau pembekuan sel telur. Luna mengaku sudah ingin melakukan prosedur pembekuan sel telur sejak 4 tahun lalu. Ia bahkan sempat berpikir untuk melakukannya di negara tetangga. Namun niat Luna akhirnya terlaksana pada tahun lalu setelah mengetahui bahwa prosedur ini bisa dilakukan di Indonesia. Tentang freeze egg ini? Aku sebenarnya udah pengen dari 4 tahun yang lalu, Mbak. Oh, terus cuma sudah baru kesampaian tahun lalu. Karena ternyata di Indonesia ada.
Pengakuan Luna Maya ini pun mendapat respon dari warganet. Banyak yang memuji tindakan artis berusia 38 tahun ini. Sementara Luna sendiri menganggap tindakannya sebagai hal yang wajar sebagai perempuan yang belum memiliki pasangan di usianya. Payung sebelum hujan aja gitu. Jadi aku tahu sebagai seorang perempuan, ya kita semua tahu lah bahwa memang perempuan itu diciptakan memang ada rasa eksplorasinya karena kita berproduksi kan, terus ada juga masa dimana kita wajar kan gitu. Dan aku pikir ini ya suatu tindakan persiapan aja. Luna Maya juga menyebut pembekuan sel telur di usia produktif adalah hal yang wajar. Hal ini ibarat tindakan antisipasi untuk masa depan. Sebuah kafe dicabut izin usahanya karena melanggar protokol kesehatan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.